Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Lintang Kemukus semuanya. Bertemu lagi bersama Lintang Kemukus channel. Kali ini Lintang Kemukus mau melanjutkan cerita Santet Pring Sedapur untuk bagian yang terakhir. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, tak perlu menunggu lama-lama lagi. Mari kita nikmati alur cerita ini. Dan cerita ini untuk menemani teman-teman Lintang Kemukus semuanya menjelang istirahat malam. Selamat menikmati. Di bagian yang lalu diceritakan Bu Siti disuruh menunggu hasilnya di rumah. Dan Bu Siti pun menunggu sehari, 2 hari, hingga 2 minggu sudah Bu Siti menanti perkembangan yang terjadi pada Pak Tarmin dan keluarganya. Tidak disadari oleh Bu Siti, tiba-tiba Sukari kesehatannya mulai menurun. Entah apa dikarenakan oleh akibat santet yang dikirimkan oleh dukun yang disuruh oleh Bu Siti, atau akibat Sukari kecapean dan kurang makan. Tidak ada yang tahu, tapi tiba-tiba tubuh Sukari jadi lemas dan tatapan matanya mulai kosong. Dan Sukari sering mengeluh kalau dadanya sakit seperti ditusuk-tusuk oleh duri dari dalam. Pak Tarmin pun bertanya pada Sukari dengan nada tidak ada perhatian lagi pada Sukari anaknya sendiri. "Kamu ini kenapa, Tori? Sudah siang kok tidak segera bangun dan aktivitas seperti anak-anak yang lain itu, mumpung libur sekolah toh, kok malah enak-enakan tiduran saja," ucap Pak Tarmin kepada Sukari. "Iya Pak, hari ini memang libur, tapi aku ini sedang sakit Pak. Apa Bapak tidak tahu?" jawab Sukari. "Kamu bilang sakit itu karena kamu ngelayap saja, Ri. Main, kalau kamu bermain suka lupa waktu, pasti kamu merasa sakit-sakit kayak begitu," ucap Pak Tarmin. Semakin hari Sukari semakin parah, tapi Pak Tarmin benar-benar sudah berubah total perhatiannya kepada Sukari. Kini Pak Tarmin semakin jauh pada anaknya itu. Di saat sakitnya Sukari semakin parah, perkataan Pak Tarmin tetap tidak berubah. Mungkin pengaruh buruk dari Bu Siti istrinya yang membuat Pak Tarmin seperti itu. Dan di saat kondisi Sukari makin lemah, hanyalah tetangganya yang memperhatikan Sukari. Bahkan tetangganya lah yang mencarikan obat ke apotek ataupun ke puskesmas untuk membantu Sukari karena kasihan melihat keadaannya. 2 minggu sudah Sukari mengalami sakit. Kini tubuh Sukari jadi kurus kering dan tubuhnya jadi lemas. Bahkan dibuat duduk saja Sukari tidak mampu. Di saat itu para tetangga belum ada yang curiga akan sikap dan kelakuan Bu Siti, yang dikarenakan kalau di depan orang-orang lain Bu Siti seperti ibu-ibu yang lainnya. Bu Siti tampak perhatian dan tampak penuh kasih sayang kepada Sukari dan keluarganya. Tapi bila tidak ada orang, sifat dan perilaku Bu Siti berubah seperti tidak manusiawi.
terlebih-lebih kepada Sukari anak tirinya. Sungguh malang nasib Sukari semenjak kepergian ibu kandungnya meninggal dunia setahun yang lalu. Kehidupan anak kecil itu bagai di neraka. Bahkan bapaknya sendiri kini sudah tidak ada perhatian terhadap Sukari, anaknya sendiri. Dan bahkan lebih menyayangi ketiga putri tirinya tersebut. Suatu ketika ada tetangga yang mengusulkan pada Pak Tarmin agar Sukari ditidurkan di atas lantai tanah, karena menurut tetangga itu Sukari sedang kesambet jin dan setan dari tempat yang angker. Tetangga itu pun berkata pada Pak Tarmin, "Pak Tarmin, bagaimana kalau Sukari ditidurkan di lantai, Pak? Biar jinnya keluar, tidak mengganggu Sukari lagi, Pak," ucap tetangga itu. "Kenapa toh kalian ini kok pada repot sendiri mikirin keluarga orang lain? Sukari itu loh tidak apa-apa, cuma kecapean saja," jawab Pak Tarmin yang bernada ketus kepada tetangga tersebut. "Masa Allah, Pak, yang sadar. Lihat Sukari, sudah hampir 3 minggu, tapi tidak ada perubahan, Pak. Malah makin parah. Dan Pak Tarmin ini kan bapaknya toh, masa sih tidak melihat itu?" ucap tetangganya kepada Pak Tarmin. Sudah, sana pergi kalian. Urusin itu keluarga kalian. Tidak usah ikut campur urusan keluarga orang lain, jawab Pak Tarmin sambil mengusir tetangga tersebut. Dan tetangga itu pun tidak banyak bicara lagi, lalu pergi meninggalkan Pak Tarmin. Berita tentang sakitnya Sukari dan perlakuan keluarganya, termasuk bapaknya sendiri, mulai menyebar dari mulut ke mulut para tetangganya. Hingga suatu saat ada sekerumun orang sedang membicarakan nasib Sukari. Bahkan mereka mau memberitahukan kepada aparat kampung itu. Dan benar saja salah satu warga mau berangkat ke rumah kepala kampung dan menceritakan tentang keadaan Sukari kepada kepala kampung itu. Tapi dilarang oleh salah satu warga yang lainnya dan diusulkan untuk memberitahu dulu kakaknya Sukari yang berada di desa sebelah. Dan akhirnya para warga menyetujuinya dan berangkatlah salah satu warga ke rumah anak Pak Tarmin yang pertama, yaitu kakaknya Sukari. Sekira 1 jam perjalanan naik motor, salah satu warga itu sampai di rumah Karti, kakaknya Sukari, dan menceritakan keadaan bapak dan sikap ibu tirinya, termasuk menceritakan tentang sakitnya Sukari. "Begini loh Ti, adikmu sedang sakit, dan begitulah sikap bapakmu pada adikmu. Sepertinya bapakmu terpengaruh oleh ibu tirimu, Ti," ucap warga itu. "Iya Pak, terus aku harus bagaimana? Apa sebaiknya Sukari aku bawa ke rumah sakit saja toh Pak?" jawab Karti kepada warga itu. "Begini Ti, kelihatannya sakitnya adikmu ini bukan sakit biasa Ti, tapi sakit karena ulah seseorang yang menginginkan keluargamu hancur. Sebaiknya kamu pergi saja ke rumah Pak Kiai saja Ti, lalu kamu tanya pada Pak Kiai itu," ucap warga menyarankan kepada
Karti. Setelah semua selesai, warga itu pun pamit pulang, dan Karti juga suaminya berangkat ke rumah Pak Kiai untuk mencari tahu dan sebenarnya apa yang terjadi kepada keluarganya. Sesampai di rumah Pak Kiai, Karti langsung menanyakan hal tersebut, dan Pak Kiai itu pun berkata ada hal gawat yang akan menimpa keluarganya Karti kalau tidak segera dihilangkan, dan Pak Yai akan membantu untuk menghilangkan hal yang membahayakan keluarga Karti nanti malam. Dan Pak Yai meminta Karti untuk istirahat dulu di rumah Pak Kiai itu dan berangkat bersama-sama ke rumah bapaknya Karti malam harinya. Waktu berlalu, malam pun tiba. Akhirnya berangkatlah mereka, Karti, Pak Kiai, dan suami Karti bersama-sama ke rumah Pak Tarmin. Sesampai di rumah bapaknya, Karti menangis sejadi-jadinya melihat perilaku bapaknya dan ibu tirinya terhadap Sukari, hingga mengundang warga pada berdatangan untuk melihat dan melerai hal tersebut. Tidak menunggu lama, Pak Kiai meminta suami Karti untuk menggendong Sukari untuk ditidurkan di tengah halaman rumah. Dan Pak Kiai pun meminta warga untuk membantu dengan doa. Dan Pak Kiai pun mulai membaca doa dan ayat-ayat Al-Quran, dan tiba-tiba tubuh Sukari kelojotan, tapi Sukari tidak sadarkan diri, dan mata Sukari terbuka melotot, mulutnya menganga. Sekian lama Pak Yai membaca doa itu, tiba-tiba dari mulut Sukari keluar cahaya, dan tak menunggu lama Pak Kiai itu menangkap cahaya itu. Dan oleh Pak Kiai, setelah ditangkap, cahaya itu berubah di telapak tangan Pak Kiai, berubah menjadi sembilu dari bambu. Dan Pak Kiai mengajak salah satu warga dan suami Karti untuk mengelilingi rumah Pak Tarmin. Dan di setiap pojokan rumah, Pak Yai menyuruh untuk menggalinya. Dan di setiap pojokan itu pula sudah ditanami benda-benda aneh oleh dukun santet itu. Di 4 pojokan rumah, Pak Yai menemukan kain mori kecil yang dibentuk menyerupai pocong. Dan di bungkusan seperti pocong itu ditambahkan dengan bilah-bilah sembilu. Dan akhirnya dihancurkan oleh Pak Kiai dengan doa-doa dan ayat-ayat Al-Quran itu. Setelah kejadian itu, Sukari jadi sembuh, dan Pak Tarmin mulai sadar. Dan di saat itu pula Pak Tarmin langsung menceraikan Bu Siti dan mulai membiasakan diri untuk hidup berdua hanya dengan Sukari anaknya. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, sampai di sini cerita misteri santet Trix Dapur. Saya Lintang Kemukus, mohon maaf semua kesalahan, dan ditunggu kritik dan sarannya dari teman-teman Lintang Kemukus semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya, karena sangat membantu bagi perkembangan channel Lintang Kemukus ini. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di cerita-cerita misteri berikutnya. Tetap di Lintang Kemukus channel. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih.